Halo kawan-kawan, jumpa lagi di suyanto.id channel dalam pembahasan tentang asesmen nasional. Narasumber kita masih sama, Profesor Suyanto. Gambaran awal tentang asesmen sudah kita dapatkan pada video pertama. Bagi yang belum sempat menonton, silakan dicek ya di channel ini. Sudah ada video pertama yang mengupas tentang gambaran singkat tentang asesmen nasional. Sekarang kita akan fokus kepada salah satu bagian dari asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum. Nah, hal pertama yang akan kita tanyakan kepada Prof. Yanto soal AKM ini, itu apa Prof sesungguhnya AKM ini? Mungkin banyak dari guru-guru, orang tua, siswa yang baru mendengar istilah AKM, tapi belum mengerti. Itu apa itu Prof? Ya, terima kasih Mas Sabjan. Kawan-kawan, para guru, para siswa yang saya cintai. Kemarin kita di video pertama kan sudah membedakan antara UN dan AKM. Dan AKM ini adalah pengganti UN. Jadi assessment kompetensi minimum yang akan dilaksanakan tahun depan. Ya, tahun depan itu sebetulnya tinggal beberapa bulan lagi. Memang kenyataannya adalah seperti itu. Nah, AKM, Assessment Kompetensi Minimum, ini pada dasarnya memiliki dua komponen, yaitu komponen literasi dan komponen numerasi. Komponen literasi itu maksudnya adalah literasi membaca, bukan saja sekedar memahami bacaan, tapi itu merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga negara dunia, agar kita, para mahasiswa kita itu dapat berkontribusi terhadap peradaban dunia dan peradaban kita sebagai bangsa. Intinya, literasi itu adalah bagaimana memanfaatkan informasi, data yang mereka dapatkan dari yang dibaca untuk memecahkan masalah kehidupannya. Sehingga dalam konteks ini, literasi itu tidak sekedar bertanya apa, tetapi lebih bagaimana, mengapa, dan itu termasuk di dalam ranah-ranah yang sudah merupakan higher order thinking skills. Itu yang persoalannya. Sehingga guru-guru besok harus menyiapkan peserta didiknya itu dalam ranah belum, misalkan saja yang sudah diperbaiki oleh Anderson, itu pada tataran applying, kemudian analyzing, bisa melakukan evaluating, dan bisa melakukan penciptaan sesuatu atau creating. Itulah inti daripada HOTS dalam proses belajar kita. Kemudian yang kedua, komponennya adalah numerasi. Numerasi itu adalah kemampuan berpikir untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Sekali lagi, kita ini hidup di perkampungan dunia, sehingga kita harus mempersiapkan peserta didik itu menjadi warga dunia yang baik, efektif, dan beradab. Nah, oleh karenanya AKM ini akan memiliki semuanya itu berbasis HOT, Higher Order Thinking Skill. Nah, itu Mas kira-kira AKM selintas dalam pengertiannya. Baik Prof. Lalu dari AKM ini, dari soal-soal AKM ini, apa sesungguhnya yang akan diukur Prof dari AKM ini? Terima kasih Mas. Yang diukur AKM itu adalah kompetensi dasar. Kompetensi minimum itu sebetulnya yang lebih tepat dinamakan kompetensi dasar.
yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa supaya dia bisa meningkat lebih jauh untuk belajar, untuk meningkatkan kompetensinya. Itu yang sebetulnya diukur. Dan ini tidak ada lulus dan tidak lulus. AKM tidak untuk memberikan kelulusan, tetapi AKM ini ibaratnya karena tes itu dengan instrumen itu kita memberikan siswa berbagai soal yang bisa mencerminkan sejauh mana kompetensi seseorang di bidang literasi dan di bidang numerasi. Ya, kalau kita berpikir ya mirip-mirip Mas, seperti misalkan saja tes TOEFL. Tes TOEFL itu kalau sampean itu lulus dengan nilai 600 itu bukan berarti lulus, bukan. Tapi pernyataannya jika Anda lulus TOEFL mencapai skor 600 misalkan saja, itu TOEFL yang lama, TOEFL yang paper and pencil test. Saya tidak tahu persis TOEFL yang IBT dan PTP sekarang ini. Ya, misalkan TOEFL itu 600, maka Anda memiliki kompetensi untuk kuliah di semua universitas di dunia ini dengan menggunakan bahasa Inggris. Sama dengan IELTS. Ketika Anda memiliki IELTS 6,5, maka itu adalah dinyatakan sampean bisa mengikuti perkuliahan di universitas-universitas di dunia ini yang menggunakan bahasa Inggris. Karena itu menunjukkan kompetensi. Itulah yang semangatnya AKM seperti itu. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Prof. Nah, terus bagaimana nanti pelaksanaannya di sekolah, Prof? Apakah seperti UN kemarin atau dengar-dengar katanya di kelas tidak di kelas akhir ya, Prof ya? Di kelas 5, kelas 8 gitu, Prof. Bagaimana, Prof, pelaksanaannya? Ya, Mas, bukan begitu. Ini memang guru banyak yang bingung, banyak yang belum tahu karena sosialisasinya itu belum masif. Pemerintah belum menyelenggarakan sosialisasi yang masif kepada semua guru di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa membantu mereka. Jadi channel kita ini bisa membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai AKM ini at some degree gitu. Nah, oleh karenanya perlu saya beritahukan bahwa pelaksanaannya ini nanti adalah dengan menggunakan populasi sekolah. Semua satuan pendidikan diikutkan AKM. Dan tetapi yang diikutkan tidak semua murid. Hanya disampel muridnya. Muridnya disampel untuk SD itu adalah 30 anak, untuk SMP dan SMA atau SMK atau MAK dan sederajat itu 45. Nah, sampelnya ini Mas, ini menggunakan atas dasar pertimbangan sosial ekonomi. Artinya sampel yang murid itu ini masih akan distratifikasi dengan pertimbangan status sosial ekonomi mereka. Nah, dengan cara begitu maka harapannya bisa merepresentasikan keadaan siswa kita dilihat dari status sosial ekonominya. Kemudian yang penyelenggaraannya ini ada di kelas 5, ada di kelas 8, dan ada di kelas 11. Mengapa? Di ujung-ujung sebelum lulus. Harapannya adalah dengan AKM itu, maka sekolah masih punya kesempatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem pendidikan di masing-masing sekolah sehingga siswa itu bisa meningkat kompetensinya, kualitas pendidikan bisa meningkat. Atau juga AKM itu bisa ditempuh di kelas 12. Tetapi itu fungsinya sukarela. Yang mau silahkan, yang tidak silahkan. Mengapa begitu? Karena di kelas 12 itu kan mereka harus melanjutkan ke berbagai lembaga pendidikan. Yang pendidikan militer, misalkan kepolisian atau apa gitu memerlukan itu. Memerlukan dulunya UN. Karena dulu yang diperlukan UN, maka sekarang gantinya ya AKM di kelas 12, tapi itu hanya untuk siswa yang mau ikut. Yang tidak ikut nggak apa-apa.
Ini Mas persoalannya. Nah, tadi ada disebut soal sampel, Bro. Berarti tidak semua harus ikut. Nah, berarti AKM nanti tidak menggambarkan semua siswa berarti ya, Prof ya? Ya itulah kelemahan dari AKM saya kira ya. Kalau kita hanya di sampel, itu tidak bisa sebetulnya memberi feedback kepada siswa-siswa secara individual. Ini beda dengan UN. Kalau UN itu kan mengukur capaian siswa untuk mata pelajaran tertentu. Dan itu sifatnya individu, sehingga bisa digunakan untuk feedback individu-individu. Misalnya, kalau sampean misalnya masih SMA, menempuh mata pelajaran bahasa Inggris, itu jelas ada nilainya. Bahasa Inggris, mana yang lemah? Apakah reading, apakah structure, atau di hal-hal yang lain yang terkait dengan vocabulary, sehingga bisa langsung diadakan semacam remedial terhadap kelemahan-kelemahan itu. Nah, AKM itu kan susah kalau akan memperbaiki siswa secara individu susah. Memang yang diperbaiki sebetulnya AKM itu bukan siswa-siswa secara individu, Mas, tapi adalah sistemnya, sekolahnya. Itulah sebabnya di samping AKM itu, sekolah itu nanti ada survei lingkungan sekolah yang nanti juga akan kita bicarakan dalam seri video yang lain. Mas, begitu. Terima kasih, Prof. Berarti sudah dapat kita pahami, berarti AKM tadi bukan ditujukan ke individu, berarti Prof, ditujukan kepada sekolah, hasilnya nanti menunjukkan kinerja sekolah berarti Prof ya. Kalau ada masalah dengan hasilnya, berarti yang akan dievaluasi kinerja sekolah. Benar begitu, Prof ya? Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Walaupun sebetulnya ada yang mengatakan bahwa itu akan memperbaiki siswa, tapi tidak secara langsung. Diasumsikan bahwa ketika nilai AKM siswa secara sampling di satuan pendidikan itu baik, berarti sekolah itu sudah menjalankan proses-proses pembelajaran, proses evaluasi dengan baik. Harapannya begitu. Walaupun AKM itu tidak kurikulum bound, tidak terikat dengan kurikulum. Inilah hal yang membingungkan sebetulnya tentang AKM. Saya yakin guru pun juga bingung itu nanti. Mau mempersiapkan apa siswanya. Karena tidak dites tentang capaian dalam kurikuler. Tidak dites capaian mengenai bagaimana siswa menguasai pembelajaran yang pembelajarannya itu diturunkan dari kurikulum, yang dari kurikulum itu sebetulnya turunan dari standar kompetensi lulusan. Ini loh ya, itu Mas. Baik, Prof. Nah, satu lagi, Prof. Terkait perbedaan kualitas pendidikan di Indonesia, Prof. Saya membayangkan AKM nanti akan dilaksanakan secara online, itu, Prof. Terus bagaimana dengan saya di kota misalnya, ya misalnya satu lagi ada yang di kampung, ada yang di pelosok, ada yang gurunya hanya satu sekolah. Nanti bagaimana ya nanti, Prof, pelaksanaannya kira-kira? Ya, pertanyaan yang baik, Mas. Bagus itu pertanyaan itu. Itulah realitas pendidikan kita. Kita mengalami digital gap, kesenjangan digital yang luar biasa. Padahal AKM ini nanti tidak seperti UN. Kalau UN kan masih mungkin dilaksanakan dengan kertas dan pensil. Masih bisa dilaksanakan seperti itu. AKM ini desainnya adalah betul-betul dari pusat dan akan dilaksanakan secara online. Saya yakin itu bermasalah nanti. Kalau pemerintah nggak bekerja keras saat sekarang mempersiapkan komputer, mempersiapkan perangkatnya itu. Komputer gampang dibeli, tetapi kalau jaringan, saya yakin nggak bisa disiapkan 6 bulan, 1 tahun. Daerah-daerah yang blank spot itu akan memiliki masalah yang luar biasa ketika AKM harus dilaksanakan. Saya yakin nanti pemerintah akan memiliki skenario yang lain mungkin untuk menghadapi sekolah-sekolah di SM3T yang tidak ada jaringan internetnya itu. Walaupun kita mungkin bisa membantu sekolah itu dengan misalkan saja paket data untuk membeli paket data-data untuk connect pada internet, tetapi
Kalau sinyal nggak ada, kan susah. Sinyal nggak bisa dibeli, Mas ya. Iya, Prof. Kadang-kadang dengar itu candaan teman-teman kalau beli HP dengan sinyalnya ya, Prof ya. Iya, beli dikirim komputer paket bisa bisa koneksi internet komputernya, mungkin juga ada akses poinnya, tapi jaringan tidak ada nanti ya bermasalah juga ya, Prof. Ya, betul, betul. Ya, sudah ini Prof, masih banyak yang perlu kita tanyakan, tetapi karena waktunya sudah habis, mungkin bagi kawan-kawan yang masih ada pertanyaan soal AKM, bisa ditanyakan lewat kolom komentar video ini. Nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Profesor Suyanto. Dan bisa jadi juga dijawab oleh teman-teman lain yang kompeten yang bisa ikut nimbrung di diskusi pada kolom komentar. Dan itu Prof, terima kasih sudah memberi penjelasan, memberi gambaran kepada teman-teman tentang AKM. Saya yakin masih banyak pertanyaan, ya semoga kita teruskan lagi ke kolom komentar Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jumpa lagi pada video berikutnya dari seri Asesmen Nasional. Berikutnya kita akan membahas survei karakter juga bersama Profesor Suyanto. Terima kasih. Jumpa lagi di channel suyanto.id.